Nah guys, jadi ceritanya tuh kemarin kan di Instagram saya post tuh kalau si Red Magic mobil saya alias si BMW Z4 udah saya balikin. Nah sekarang hari ini saya kedatangan lagi generasi berikutnya, Red Magic generasi berikutnya. Warna merah juga dan ini baru aja datang, yaitu BMW M4 Competition tahun 2022. Warnanya Toronto Red, jadi warna merahnya Toronto gitu ya. Jadi si BMW M4 Competition tahun 2022 ini adalah salah satu mobil spesial dari BMW. Spesialnya apa? Ya nanti kita cari tahu. Memang kalau seri M itu memang identik sama speed ya, kecepatan. Tapi speed tuh kayak gimana kan? Mobil banyak kan yang bisa ngebut, yang bisa speednya tinggi. Tapi yang membuat beda dari BMW M4 Competition tahun 2022 ini apa? Nah, langsung aja yuk kita lihat penampakannya kayak begini. Ini masih baru saya dikasih pita supaya katanya buat unboxing. Om, unboxing BMW M4 Competition tahun 2022. Oke, ini sekarang kita coba unboxing dulu ya. Sebelum kita bahas soal mobilnya, kita kletek dulu ya. Ih. Iya. Ih. Oke, jadi ini pitanya kita taruh di sini dulu deh. Iya. Oke, sekarang kita langsung bahas si mobilnya yang keren ini yang saya suka. Oke, dari penampakan depannya nih, kita lihat BMW M4 Competition tahun 2022. Ciri khasnya adalah di grillnya ini guys. Grillnya itu gede banget ya. Kan ciri khas BMW itu grillnya ada dua gini ya. Biasanya itu kecil tuh di sini, cuma begini aja. Tapi kali ini gede banget. Dan ini menurut teman-teman saya, sewaktu mobil ini keluar ya, dirilis, pada bilang, ih kok jelek banget ya. Ininya grillnya kayak begini. Menurut saya juga begitu, kok aneh ya grillnya gede begitu. Tapi setelah saya lihat langsung, kece banget ya. Teman-teman saya juga bilang, ih lama-lama BMW M4, M3 ininya grillnya kok keren ya lama-lama dilihat. Lihat aja sendiri tuh, keren kan? Iya keren. Oke, jadi si BMW M4 Competition tahun 2022 ini bermesin 3000 cc, 510 horsepower. Aduh, ada binatang. Lalu apa tadi ya? Twin turbo. Udah gitu aja, langsung aja kita lihat lagi di sini nih guys. Wah, lampunya nih guys keren banget tuh. Di bawahnya ini kayak ada biru-birunya ya. Dia lampu ditatakin gitu ya, ada biru-birunya dan ini udah LED ya. Dan ini keren banget sih. Dan di sini ada lampu tuh juga kalau kita mungkin belok kanan atau belok kiri dia akan nyala ya untuk nerangin sisi jalan. Oke. Kita lanjut, sebelum ke samping kita lihat di sini kap mobilnya ada lekukan ini. Ini keren banget sih. Ini yang bikin menambah aksen nilai sportnya ya. Di sini ada tulisan logo BMW-nya. Di sini ada sensor kamera. Di situ juga banyak sih sensor kameranya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kita lihat ke sisi samping sekarang. Lihat ini sampingnya guys, bener-bener sport banget. Lihat pintunya saya ambil yang bukan saya ambil ya, memang tipe M4 pasti pintunya dua pintu ya. Dan lihat nih, ini pakai pelek 19 inch. Tipe bannya 275/35 ZR19. Tuh pakai keren nih, lebih gede ya. Tapi kalau saya lihat kenapa ini rem cakramnya ini warna hitam ya? Kalau saya lihat di internet kebanyakan dia warna merah. Oke, kita lihat lagi di sini ada aksen juga tulisan ini M4 Competition. Ini yang bikin aksen buat nambah-nambah nilai sportnya ya. Kemudian di sini ciri khas BMW lainnya adalah ini dia spionnya. Di sini dia ada tambahan lekukan lagi. Jadi tuh kayak ada tajam-tajamnya gitu ya. Dan ini juga ada kamera juga sensor dan di sini ada list buat sennya, lampu sen. Kemudian di sini kita lihat tuh di bawah pintunya ada kayak semacam apa ya, desain yang kayak body kit, tapi ini bukan body kit, emang udah nempel bawaan dari sananya. Dan ini kaca filmnya udah saya pasang juga. Yang ini 60%, yang di depan saya lupa 20% atau berapa pakai Vicul. Dan ini pakai 3M. Ban belakang juga sama ya profilnya. Dan ini tempat bensin.
Dan di bagian belakang juga nggak kalah keren nih guys. Ih, gila nih. Ada logo BMW-nya nonjol kayak gini dan ada kameranya di sini dan ada tulisannya emblem M4 Competition. Kemudian di sini lampunya, lihat guys, ini lampunya ada model lampu yang sipit ya. Dan ini adalah lampu mundur, ini lampu sen dan ini lampu rem. Ini aksennya keren banget. Dia nekuk gini, zeng, gitu ya, keren ya. Kalau lihat dari ke bawah lagi, kita lihat di sini. Ini yang bikin garang banget ya, M4. Knalpotnya ada 4 cuy. 4 ini bukan gimmick ya, ini bener-bener berfungsi. Nanti kita denger aja suaranya kalau nanti pas saya nyalain ya. Terus ini bagasinya bisa kita buka tanpa harus diangkat ya. Cukup tekan cek gitu nanti dia ngangkat sendiri. Set. Tekan lagi dia turun, nanti kita praktekin aja. Tapi ini nggak penting sih, yang penting itu di mesinnya mestinya. Oke, ini ada wingnya juga sedikit ya, menambah aksen sport. Biasanya nih guys, orang kalau beli mobil kan pasti pengen sunroofnya gimana bang gitu kan. Di mobil yang ini nggak pakai sunroof, udah pokoknya mengedepankan speed aja, kekencangan dari si mesinnya nih. Jadi di atasnya nggak pakai sunroof, tapi ini pakai karbon guys. Ini atasnya karbon. Jadi ini bisa dibilang material yang kuat tapi ringan, supaya mobil ini makin kenceng. Oke, dan ini ada antena hiunya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita lihat tampak lagi, coba dari sini, keren banget kan? Ini jogrokannya tuh keren banget. Sangat-sangat sport banget. Dan ini horsepowernya 510. Waduh, ini artinya 2 kali lipat speednya daripada BMW Z4 sebelumnya. Kenceng banget. Nanti saya bahas soal mesinnya ya, ini berkarakter banget. Oke, jadi sebelum saya buka dalamnya untuk interior, saya mau jelasin juga sedikit nih, kalau BMW M4 ini dia punya karakter mesin yang bisa kita atur, bisa kita adjust sehingga bisa untuk mode-mode tertentu. Dan mesinnya itu bisa beda karakter. Misalkan kita set yang standar nih, udah kayak mobil biasa aja, biasa. Tapi kalau kita pakai mode ke M1-nya atau M Sportnya, jegrek, itu suara mesin langsung berubah. Ini karakter si mesinnya, karakter mobilnya jadi berubah. Yang tadinya mobil slow, mobil yang senyap, yang nyaman, tiba-tiba langsung begitu. Suaranya langsung begitu, beda banget karakter. Terus pas digas, udah deh, itu ngeri banget suaranya. Itu baru yang tipe M1 ya, belum dipejet lagi yang M2-nya. Nanti kita lihat deh pada saat kita bahas interior ya. Oke, langsung aja sekarang kita langsung bahas ke interiornya aja. Kita lihat interiornya seperti apa. Nah, jadi di BMW M4 Competition tahun 2022 ini saya dikasih 2 model kunci. Yang ini model biasa ya. Waktu yang BMW Z4 juga saya dapat yang ini. Dan ini juga dapat satu lagi yang ada layarnya nih, ada screen-nya. Jadi bisa diklik gini, dia muncul. Screen-nya kita swipe, tuh di sini ada muncul tulisan tuh. Kita bisa ngatur lampu, kita bisa lihat bensinnya udah berapa nih, tinggal berapa kilometer lagi bisa berjalan. Kemudian kita bisa macam-macam, bisa starter mobil pakai ini, terus bisa buka di bagasinya pakai ini juga. Dan udah, kita tinggal lihat aja yuk ke interiornya. Kita buka yuk, kita lihat. Ini langsung kebuka otomatis dan kita lihat ini dia interiornya seperti ini. Jadi kita bahas dulu dari pintu ya. Pintunya ini terdapat speaker di sini ya, Harman Kardon. Kalau nggak salah yang BMW Z4 juga sama ya. Ini mungkin versi Indonesia, nggak tahu versi luar kayaknya juga sama Harman Kardon. Nah, kemudian di sini ada buat bukaan pintunya ya, seperti biasa pada umumnya mobil lain. Dan ini ada ngelock, unlock pintu ya. Kemudian di sini ada set buat posisi tempat duduk, kita bisa rekam. Ada 2 mode rekam, misalkan yang ini agak tegak, yang ini misalnya agak selonjoran gitu ya.
Terus di sini juga ada buat pengaturan kaca spion, bisa kaca spion kanan, kiri kita bisa atur, dan ini untuk buka kacanya kiri kanan, cuman 2 pintu ya. Dan di sini ada buat juga ngebuka bagasi, tinggal tarik aja, tinggal tekan. Udah, di sini ada tempat buat botol, buat minum, di sini buat ya tiket-tiket karcis segala macam. Sementara itu kita, wow, biar keren banget. Dan ini juga plastiknya saya mau buka-buka dulu ya. Oke. Wow, gila. Keren banget. Ini juga setirnya, coba ya saya kletek. Ini penting banget. Iya, mantap. Nah guys, jadi ini saya bilang ya, kalau kita mau pesan mobil BMW M4 ini atau Z4 yang sebelumnya juga, kita bisa pilih warna bangkunya. Saya favorit emang dari dulu begitu ya, mobil warna merah, bangkunya warna putih. Jadi saya bisa set ini warna putih. Oh ya, ini logo emblemnya juga saya kletek dulu ya. Wow, mantap. Ini mestinya bisa nyala nih guys kalau baru dibuka. Nah seperti biasa di bangku dari mobil-mobil mewah, di sini kita bisa atur tempat duduk ini secara elektrik ya. Cuman ini bedanya lebih detail lagi. Jadi ini kita selain bisa ngatur maju, mundur, atas, bawah, ini juga bisa untuk ini pinggang kita dan punggung kita yang di sini. Punggung kita mau lebih ketekan atau enggak, terus pinggang kita mau kejepit apa enggak. Jadi ini sangat presisi banget. Jadi kalau kita duduk itu bener-bener sangat presisi banget, kayak dijepit gitu ya, diapit, badan kita kayak diapit, set gitu, udah jadi nggak goyang. Oke, kita lihat lagi tuh di situ. Ada buat tombol buat ngebuka kap mobil, di sini gas, rem, dan itu sandaran kaki. Oke, sekarang saya masuk. Di sini ada buat pengaturan lampu, mau auto, mau off. Kalau auto ya secara otomatis mobil BMW ini akan menyala lampunya bila udah kondisi malam atau gelap dan sebagainya. Dan di sini bisa mengatur penerangan dari interior lampu mobilnya. Di sini ada lubang AC. Kemudian di sini juga ada buat tempat uang atau tempat apapun lah ya di sini. Oke, sekarang kita lihat nih ke speedometernya, lihat tuh. Ini speedometernya kita lihat di sini cukup kompleks ya, dan ini digital ya, bukan yang model pakai jarum-jarum standar. Dan ini ada plastiknya, kita kletek dulu ya. Ini kletek-kletek ini adalah momen yang paling seru dalam unboxing. Ya, kita buka. Wah, mantap. Dan kita lihat nih ke setirnya. Setirnya mantap banget. Ini di sini ada mode buat kita ngatur pengoperasian, misalkan mau ganti mode lagunya, musik, buat nelpon, angkat nelpon, volume pengeras suara. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada untuk ini buat cruise-nya ya, kalau kita mau ngatur supaya mobil ini stabil di kecepatan tertentu, kita bisa pakai ini. Dan ini ada tombol buat geser-geser ininya, kursornya, dan ini juga buat naik turun. Nah, ini adalah buat tuas persneling atau untuk ngatur giginya ya, dan ini cukup kompleks juga ya. Di tuas ini tuh ada tombol buat parking, dan ini ke bawah ke atas. Ini tuh bikin mesin kita biar lebih akselerasinya tuh lebih kita bisa atur. Di sini ada 3 baris. Yang baris pertama buat akselerasinya rendah, yang medium di garis kedua, yang tinggi di garis ketiga. Dan ini belum masuk mode M Sportnya nih, mode M-nya. Ini masih standar punya nih. Terus di sini ada R buat mundur, N normal, ini D5 tuh bisa buat masukin giginya yang bisa manual segala macam. Di sini ada set P nggak berisik nih. Nah, sekarang saya mau nyalain si mobilnya ini, nge-starter ya. Dan saya mau kasih lihat ke kamu suara mobil ini seperti apa. Karena di sini saya akan bandingin nih suaranya dengan mode yang standar mesinnya. Terus saya masukin ke M1 mode sportnya, terus ke M2, bedain deh suaranya. Ini karakter mobilnya bisa berubah gitu guys. Oke, ini saya taruh mic-nya di
deket knalpot ya. Saya taruh sini deket knalpot. Ya, saya akan nyalain sekarang. 1, 2, 3, ini mode standar dulu ya. Ya. Ya, jadi seperti itu suara raungan mesinnya. Jadi mesin yang lagi standar sepertinya kayak biasa aja. Terus mode sport yang pertama lebih kayak apa ya? Suara mobilnya tuh jadi kayak ada raungannya gitu ya, meraung atau apa ya, kayak lebih gahar gitu ya. Dan mode sport yang kedua itu beda karakter lagi. Itu kayak suara mobil jadi lebih berat, terus lebih kayak lebih bertenaga lagi. Ini jadi dalam satu mobil punya 3 karakter mesin jadinya. Dan gimana kalau kita lihat lagi ke interiornya. Nah, sekarang kita bahas lagi soal interiornya ini ya. Sekarang sudah dalam mobil sambil nyalain AC biar nggak panas. Oke, jadi kita tadi udah bahas ini ya soal persnelingnya dari si BMW M4 Competition 2022. Dan ini adalah menu seperti biasa khasnya BMW ya. Kita bisa putar-putar kiri kanan atau geser-geser gini. Ya, ini buat ngatur menu-menu yang ada di sini nih. Udah umum sih seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sini ada buat tempat holder minuman ya. Ini buat minuman, taruh di sini. Terus di sini juga ada colokan kayak buat listrik ya. 12 volt. Kemudian di sini ada wireless chargingnya. Tinggal taruh aja di sini. Nanti ini akan ngecas sendiri. Dan di sini ada juga colokan USB buat chargeran. Ini kita bisa tutup lagi dengan rapi dan ini bahannya dari karbon. Keren banget sih ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah ini. Ini adalah panel untuk radio ya. 1, 2, 3, 4 berapa channel kita bisa rekam. Terus ini ada mode, bandnya, dan ini adalah volume radionya. Kamu juga bisa menikmati kopi yang dibuat oleh. Oke, dan di sini ini adalah panel untuk AC. Ini pasti kita lihat dulu ya. Wah, mantap. Nah, seperti biasa pada umumnya BMW zaman sekarang bentuknya sama. Di sini ada lampu hazard. Terus di sini ada buat safety-nya. Kalau lampunya hijau nyala, ini safety-nya aman. Kalau kita ceklek, hijaunya mati, itu kondisi safety-nya berkurang ya. Atau lagi di off-in. Nah, ini seperti biasanya tombol-tombol AC-nya buat naik turun, naik turun, naik turun. Dan ini buat AC anginnya. Dan di atas ini adalah layar dari si ini mobil BMW M4 Competition ini. Dan lucunya adalah ini tombol volume pengeras suaranya bisa diputar dari sini atau bisa tuh ada contoh dari sini, bisa dari tangan juga nih. Tuh. Atau kecilin lagi. Gitu. Lucu ya? Nah, sekarang kita kletek nih, masih ada stikerannya ya. Iya, wis mantap. Nah, untuk di sisi atas ini lumayan rame ya. Di sini ada lampu kiri kanan, kita bisa nyalain bagian kanan, bagian kiri atau tengah-tengah untuk nyalain dua-duanya. Lampunya cukup terang banget nih. Dan ini biasa untuk penghalang silau ya. Dan sini ada kacanya dan ada lampunya. Mantap. Seperti biasa ya. Nah, sekarang kita bahas ke sini lagi. Di sini ada tempat kompartemen ya buat naro-naro dompet atau apapun. Ada lampunya dan di sini juga ada colokan USB-C. Mantap nih. Nah, sekarang kita bahas nih di bangkunya ini. Tadi kan udah kletek. Nah, di sebelah sini belum kita kletek nih.
logo emblem M4-nya nih. Kita coba kletek ya. Dan ini lampunya itu bisa nyala guys, logonya nih. Wah. Nah ini logo M4-nya bisa nyala kalau pas lagi gelap atau malam hari. Keren banget. Dan ini tempat duduknya ini, sandaran kepalanya bisa naik turun secara otomatis kalau saat kita nyalain. Nah sekarang saya berada di baris kedua di bagian belakangnya. Ini yang saya suka dari BMW M4 Competition. Jadi bisa menampung 4 orang ya. Kemarin yang BMW Z4 itu cuma 2 orang. Nah di dalam sini tuh cukup nyaman juga guys. Nggak terlalu sempit tuh. Dan di sini ada kompartemen juga buat naruh-naruh barang di situ. Dan di sini ada panel buat AC-nya juga nih. Tuh ada AC, bisa ada USB-C juga. Jadi di belakang nggak kegerahan. Wes, mantep ya. Saya suka nih. Oke, dan di sini bisa dibuka. Bisa buat tangan dan bisa kita ngambil barang yang ada di bagasi. Ih, cukup nyaman juga loh. Dan ini material kulitnya, bahannya itu rapet, kenceng, keras, empuk lagi. Mantap. Nah ini kalau kita mau keluar dari baris kedua di belakang ini, kita tinggal tarik aja bangku ini, kita giniin, nanti otomatis si bangkunya ini akan secara elektronik, secara elektrik dia akan maju. Dan jadi space-nya ini kita bisa buat leluasa untuk keluar. Nih ya, sekarang saya keluar ya. Hup. Waduh, mantap. Iya. Ya seperti itu. Nanti kalau udah kita tinggal giniin lagi. Nanti bangkunya otomatis dia akan balik lagi secara elektronik. Tuh, keren kan? Nah, sekarang saya mau buka nih kap mesinnya. Tuh, enak banget, bukanya nggak susah-susah. Harus nyongkel-nyongkel gimana, tinggal tuas dari dalam, ceklek, langsung buka, set. Dan ini adalah mesin dari BMW M4 Competition 2022 dengan 3000 cc, turbo, twin turbo, dan 510 horsepower. Padat banget guys ini. Gila, keren sih. Dan sekarang kita coba ke bagasinya ya. Yang katanya bisa dibuka pakai sentuhan tangan. Ini coba nih gimana sih. Oke, sekarang kita bagian belakang. Nah sekarang saya mau buka bagasinya secara otomatis ya. Kita tekan tombol di bawah ini, di bawah logo, dia akan kebuka sendiri tuh. Kita tanpa harus ngangkat-ngangkat gitu ya. Dan untuk nutupnya juga sama. Tekan aja, nanti dia akan nutup sendiri. Wah, keren banget. Mantap. Oke guys, jadi itu dia video unboxing BMW M4 Competition 2022. Kita udah lihat tadi segi eksterior, interior, dan beberapa fitur dari mobil ini. Nanti kita tungguin aja ya video review lengkapnya. Saya mau ajak jalan mobil ini, gimana rasanya, dan juga saya akan melakukan sedikit modif pada penampakannya, jadi supaya lebih keren gitu ya. Jadi tungguin aja ya video review lengkap bagaimana performa dari mobil ini, dan saya melakukan sedikit modifikasi supaya tampak lebih garang lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.